Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Menemukan tambahan 5.144 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi total kasus positif COVID-19 menjadi 1.403.722 orang. Sementara itu diumumkan tambahan 8.170 pasien sembuh dan totalnya kini 1.224.603 orang. Kementerian Kesehatan lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 117 pasien positif yang meninggal dunia sehingga saat ini totalnya menjadi 38.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zafira. Saya mahasiswi baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah. Di ini, saya akan membahas bagaimana cara efektif untuk mencegah virus COVID-19. Kita melangkah lebih jauh, marilah kita mengenal apa itu virus COVID-19. Virus COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular akan mengalami gejala-gejala ringan hingga sedang, dan gejala ini akan pulih tanpa penanganan serius. Namun, sebagian besar orang pula mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Seperti apa gejala-gejalanya? Perlu kita ketahui, flu juga termasuk gejala COVID-19. Sakit tenggorokan, hilang perasa, hilang penciuman, serta terasa sesak napas di dada juga termasuk ciri-ciri penyakit COVID-19. Perlu kita ketahui, virus COVID-19 ini sudah menyebar luas ke Indonesia kita ini, bahkan ke seluruh negara. Dan semakin hari semakin banyak yang terkena korban virus COVID, bahkan meninggal dunia karena terkena virus itu. Video kali ini akan membahas bagaimana cara kita menghindari virus COVID-19 itu. Kita harus menerapkan yang namanya 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC mengeluarkan panduan terbaru tentang meningkatkan efektivitas pemakaian masker untuk mencegah penularan virus corona. Ada dua cara yang dapat diterapkan. Yang pertama, dengan memakai masker ganda atau masker double. Masker medis atau masker bedah digunakan di dalam, lalu didobel dengan masker kain di luar. Penggunaan masker ganda harus tetap menutupi hidung, mulut, sampai dagu. Namun, tidak dianjurkan untuk menggunakan dua masker medis sekaligus, karena hal ini tidak meningkatkan kemampuan filtrasi masker, terutama jika tidak dipakai dengan benar. Yang kedua, meningkatkan kesesuaian masker dengan wajah. Caranya dengan membuat simpul tali masker di dekat wajah, lalu selipkan kedua ujung masker ke arah dalam untuk mencegah udara bocor di sekitar tepi masker. Pastikan tidak ada rongga masker saat masker digunakan. Lalu, mengapa kita perlu memakai dua masker? CDC menguji beragam efektivitas masker dalam menyaring partikel kecil yang menyebar di udara atau aerosol. Dan hasilnya adalah masker medis yang dipakai dengan benar mampu memberikan perlindungan sampai 56,1%. Lalu masker kain 3 lapis yang digunakan dengan benar dapat memberikan perlindungan sampai 51,4%. Masker medis yang bagian ujung karetnya ditali simpul sehingga masker lebih kencang dan rapat bisa melindungi sampai 77%. Sementara itu, menggunakan masker medis yang dilapisi masker kain mampu memberikan perlindungan sampai 85,4%. Mencuci tangan. 6 langkah
cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Jaga jarak. Teman-teman, sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Menghindari kerumunan. Menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim. Jangan deh. Di mobilitas. Mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Baru-baru ini, vaksin menjadi kabar baik di tengah-tengah pandemi COVID ini. Dikarenakan manfaat vaksin ialah pelindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan kekebalan spesifik dalam tubuh. Itulah fungsi vaksin di dalam tubuh kita. Maka, jangan takut untuk vaksin. Sebagai warga Indonesia, hanya kitalah yang bisa mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Salah satunya hanyalah menggantikan lagi negeri kita ini. Mari kita bervaksin. Lain bisa saya sampaikan, unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.